Hai Jamaah TV One, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Nah, Mah, mengenai penyakit ain ini tentunya banyak juga jamaah yang bertanya nih Mas Bedu via Instagram ya. Yang pertama pertanyaannya adalah dari ini Ana Janilis. Ana Janilis. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam Ana Janilis. Galau nih Mah, Ayo, mau tanya Mah, bagaimana kita tuh kalau orang yang memandang kita itu punya rasa benci ke kita, dan apa yang kita lakukan saat kita kena penyakit ain Mah? Itu pertanyaan saya Mah, mudah-mudahan dijawab ya Mah. Tadi sudah ya Mah. Anak Janilis, jangan berharap semua orang menyukai kita. Iya. Jangankan kita. Rasulullah sendiri orang yang paling mulia di alam dunia. Ada orang tidak suka, ada orang benci, ada orang yang ingin membunuhnya. Ya Allah. Ada yang lagi sujud ditumpukin dengan kotoran onta, dengan isi perut onta. Itu orang hebat, apalagi kita. Apalagi kita. Kalau seandainya ada orang tidak suka dengan kita, ya nggak usah kita maksa dia harus suka. Dunia gitu. Tapi kita lakukan yang terbaik. Baik ucapan kita, sikap kita, perilaku kita, layani keluarga, lingkungan masyarakat sebaik-baiknya. Sesuai dengan ilmu yang kita miliki, jangan sombong. Orang suka, jangan gue pikirin. Yang penting saya melakukan yang terbaik sesuai dengan ilmu yang saya miliki. Itu yang benar. Jangan mikirin orang. Kalau kita mikirin orang, saya jamin gak bakalan maju hidup kita. Yang penting yang gue kerjakan ya doa Allah ridho. Emang gue pikirin, gue tahu jalan kok. Iya Mah. Nah, kalau sudah terkena tuh Mah bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasi penyakit. Oke, boleh kalau kena. diruqyah. Diruqyah. Okay. Kemudian banyak berzikir. Selalu di hati kita ucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di mobil kayak di jalan setel tuh radio nggak susah ini. Murotal setel nggak habis-habis, insyaallah lebih selamat ketimbang hati kita tidak ada zikir kepada Allah. Masya Allah, seperti itu ya Ana Janilis. Nah, kalau diri kita sendiri bisa nggak menyebabkan ain? Bisa. Misalkan kita melihat keberhasilan kita nih. Ya. Kita kerja sekian tahun tiba-tiba bisa beli mobil. Terus mobil kita pandangin terus. Waduh. Bangga gue. Berhasil ya Allah. Pengen beli mobil ini, pengen rumah ini. Ya Allah, kecapai semua keinginan kita. Kalau kita bangga dengan diri kita, artinya mendahului Allah sombong. Ya Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, sombong adalah selendangku. Siapa yang mengenakan selendangku, dia memusuhiku. Harusnya bagaimana? Kita berhamdalah. Alhamdulillah. Anda silahkan lihat Al-Qasas ayat 70. Walladzi la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirah. Al-Qasas 70. Dialah Allah yang tidak ada yang patut disembah kecuali hanya Dia. Dialah pemilik pujian dari awal sampai akhir. Buktinya saudara kandung gue nggak ada yang kayak gue. Bisa beli rumah, mobil, bisa ngebagi orang banyak. Buktinya teman kuliah juga nggak sama. Kenapa? Karena Allah. Makanya kembalikan kepada Allah. Ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milikmu ya Allah yang menguasai alam raya. Lalu bersyukur dengan amal perbuatan sesuai dengan apa yang Allah limpahkan kepada kita. Itu yang benar. Selanjutnya ada pertanyaan dari Instagram lagi nih Mah. Dari @nailah_amirah12. Nailah dan Amirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nailah sama Amirah, cucu gue doang tuh namanya. Oh iya ya. Amirah ya. Galau nih Mah. Ada apa Nailah sama Amirah? Mah, dulu waktu kecil di kampung saya anak bayi dikasih bawang putih yang disematkan dengan peniti di bajunya. Katanya sih untuk menghindari jin dan setan jahat. Salah. Dan orang yang ingin Bawang berbuat putih jahat buat kepada ketoprak. Oh iya enak Mah. Salah. Salah ya Bawang putih Mah. buat ketoprak, bener, Jadi boleh ini itu. dibolehkan buat ikhtiar nggak Mah? Katanya. Tidak. Ikhtiar yang salah. Nggak boleh. Nggak Musyrik ada. takutnya, Mah. Bawang putih buat Anak ketoprak. kecil kasih ketoprak, kasih ketoprak. Kasih bawang putih apa Bang peniti Le, buat apaan? nih, Gitu. nih kan ayah peniti Iya. gitu ya. Apakah setan kabur gara-gara lihat ketoprak? Gara-gara lihat Bawang peniti putih. sama bawang putih? Enggak. Bahkan mencelakakan yang hamil. Ye, pakai pisau lipat, kemudian pakai peniti. Bagaimana kalau lagi jalan ke sandung? Seret, pisaunya nusuk dia. Jangan, kagak ada, ngarang dasar orang kampung. Kagak ada beneran. Nggak ada ya. Misalnya. Itu mau cuma di film-film doang, di papir-papir tuh yang nggak pakai bawang putih takut ya.
Lu udah tahu karangan lu pada nonton. Itu yang membuat share-nya naik. Iya, Pak. Itu Merusak akidah kita. Film zaman dulu tuh, Mah. Iya. Mah, ini Zahra kemarin baru banget lihat di Instagram ya, Mah. Naon? Dari Syekh Abdul Aziz Asadan. Beliau berkata, katanya tanda-tanda ain berikut ini umumnya bentuknya sakit kepala yang berpindah-pindah, pucat di wajah, sering berkeringat, buang air kecil, nafsu makan lemah. Nah, apakah hal Corona ini kali itu, Mah. kita bisa Walau percayakan? alam yang jelas dengan pandangan ain tadi, mata yang jahat tadi, bisa orang jadi sakit, bisa mendapatkan kecelakaan, bisa sakit yang berpindah-pindah dari mana-mana, bisa membuat kematian. Kalau tanda khusus seperti itu, Mama baru dengar. Baru dengar ya, Mah. Berarti ya di sosial media itu. Wallahu alam, wallahu alam. Soal. Boleh jadi pengalaman dia. Mama kan nggak ngerti tentang ilmu itu, Iya, sekedarnya. Sekedar. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Berarti artinya ada doa penangkal dong, Mah. Doa penangkalnya tadi. Tadi yang Mama bilang. U'iduka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lamah. Ya Allah, aku perlindungan semua keluarga ini ya Allah kepadamu dengan ayat-Mu yang sempurna ya Allah. Dengan godaan setan yang terkutuk ya Allah. Dengan segala racun yang ada ya Allah. Dengan pandangan mata yang jahat. Jangan jahat, nauzubillah. Masya Allah, ini yang terjadi. Banyak berdoa ini, kata Rasulullah, saking bahaya-bahaya penyakit ain. Tapi yang kita harus tahu, tidak semua orang punya pandangan mata yang tajam. Iya. Ada orang yang memang oleh Allah diizinkan. Mungkin kalau kita bilang yang disebut punya indera yang keenam dan seterusnya. Walau alam bisawab. Tapi jelas penyakit ini memang al-ainu hakun, benar-benar ada. Iya, bahkan Rasul pun mengakui ya, Maya, bahwa ini memang Mengakui. ada. Sendiri pernah kan itu di dalam surat Al-Qalam 51. Bahwa jelas bahwasanya ketika kita ingin mengumumkan, mempublikasikan sesuatu kebahagiaan atau keberhasilan, pikir-pikir dulu lah. Takut membuat orang lain menjadi iri dan dengki sehingga menyebabkan penyakit ain. Kalau Mama bahkan berpikir ngapain sih kita pamer sama orang? Kecuali kalau yang kita pamerin dibagi sama kita merasakan kebahagiaan yang kita rasakan. Oke. Kecuali Ya. Mama lebih baik menghindarinya. Mungkin kalau kalian bilang dasar orang tua kolot, lu kate kolot, emang gue pikirin daripada banyak orang yang tidak suka dengan kita. Iya. Daripada kita menyebabkan penyakit ain buat Ya, orang. mendatang asli jadi bundang. Benar-benar. Jadi sama aja mengundang musibah buat diri kita sendiri gitu. Betul. Ya, Maya. Oke, baiklah, Mas. Terima kasih ya, Maya. Enggak. Ya, baik jamaah, Bapak Ibu di rumah, jangan kemana-mana dulu karena sesaat lagi bakal ada Mbak Lula Kamal yang mau berbagi informasi kesehatan bersama suplemen sendi Well Move. Silakan, Mbak Lula Kamal. Koreksi diri, kemudian banyak beristighfar, masing-masing bikulli sein kodra. Ada orang itu kodarnya masing.